Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini hari yang ke-20 bulan April. Kita akan membahas satu tema yang luar biasa. Dengan tema bulan ini, Salib Kristus Mengubahku. Dan hari ini kita bersama-sama belajar mengenai ketenangan dalam hidup. Bapak Ibu, sebelum kita membahas bersama-sama, bahkan membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau begitu memperhatikan kami, kalau Engkau begitu memilih kami dari sekian banyak orang, dan kami menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Karena tanpa Engkau Tuhan, tidak ada ketenangan dalam hidup kami. Yang ada hanya iri hati, dengki, bahkan Tuhan, hanya cemoohan. Tapi mari Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau ada bagi kami dan kami memiliki ketenangan dalam hidup kami, karena damai sejahtera yang Engkau berikan tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mau ambil alih ruangan ini, ruangan hati dan pikiran kami, lalu lintas berpikir kami Tuhan. Setiap intervensi kuasa yang bukan berasal dari kami melarang dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Allah sendiri yang beracara, menaungi ruangan hati kami. Dan apabila kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami pulang dengan satu kemenangan, satu kelepasan, satu kesembuhan, bahkan kelegaan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi mari Tuhan, Engkau berikan hikmat dalam bibir mulut hamba. Dan biarlah hikmat daripada-Mu Tuhan, biarlah menjadi permulaan dari pengetahuan bagi hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita bilang berbicara mengenai ketenangan, kita mudah melihat orang-orang yang di luar Tuhan dengan di dalam Tuhan itu memiliki ketenangan dan tidak memiliki ketenangan. Gampang. Ada orang yang gak tenang. Bahkan saudara-saudara kita, orang percaya ya, dimanapun mereka berada, tapi kalau dengar nama Yesus saja mereka menjadi takut, gelisah, bahkan tidak tenang. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita memiliki ketenangan dalam hidup kita. Karena apa? Ketenangan itu tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Apapun yang kita lakukan, boleh punya duit yang banyak, boleh punya harta yang melimpah, boleh punya apa saja yang kita punya, kita inginkan, kita dapat ya, tapi tidak ada ketenangan. Kita lihat ya, ada orang mau tenang, tapi coba kita lihat, tidak fair. Mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar dari nalar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka terjebak dan harus dihukum. Ini karena apa? Mencari ketenangan di luar Kristus. Dan kita bersyukur bahwa ketenangan di dalam Kristus hanya satu-satunya. Karena firman Tuhan katakan apa? Damai sejahtera kutinggalkan. Nah, damai sejahtera ini kutinggalkan kepada siapa? Kepada kita orang yang percaya. Orang yang tidak percaya tidak akan menerima itu. Yang ada dalam diri mereka ketakutan, kegelapan, kegelisahan. Yang ada serakah, ingin menguasai, ingin monopoli segala sesuatu dengan cara yang tidak wajar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita belajar dari Injil Matius, pasal yang ke-11. Ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Hanya beberapa ayat. Kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat 20, 21 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai dengan ayat yang ke-30. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus mengecam beberapa kota. Ayat 20 dikatakan ya, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya.
Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari ini, penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita baca bersama-sama ayat 30. Sebab Aku yang kupasan itu enak dan bebanku pun ringan. puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Luar biasa. Bapak Ibu, karena kita punya topik ya, ketenangan dalam hidup, saya tidak banyak mengupas dari ayat demi ayat. Saya tidak mengeksegese. Kalau ini dieksegesekan luar biasa indahnya. Tapi mari Bapak Ibu, apakah inti pernyataan Yesus yang sulit diterima orang pada zamannya itu? Ya, kok bisa di sana ada mujizat, tapi kenapa dia mengecam kota-kota itu? Nah, ini dia. Ketenangan dalam hidup. Bapak Ibu, kota-kota yang dikecam sama seperti kita yang sudah melihat, yang sudah mengenal, yang sudah mengecap ya anugerah keselamatan, tapi kita main-main. Nah, ini bahaya. Bapak Ibu, ini bahaya. Kenapa saya katakan? Kalau kita sudah merasakan apa yang Tuhan buat kita, jangan pernah main-main. Kalau kita main-main Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, ini yang saya takut dan saya pegang sampai saat ini. Ya, waktu kita main-main dengan Tuhan, Tuhan juga akan bermain-main dengan kita. Waktu kita menyangkal Tuhan di depan orang, Tuhan akan menyangkal kita di hadapan Bapaknya. Ini bahaya. Mengapa Quraisim, Betsaida, Kapernaum, dan orang banyak menolaknya padahal mereka melihat banyak mujizat yang Allah lakukan di sana lewat Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini yang sering juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau di awal saya katakan ada orang yang sudah percaya, tapi mereka dengar nama Yesus saja, mereka LRI, aduh, jangan, aduh, apa tuh? Bahkan ada yang sampai katakan, siapa tuh Yesus? Coba. Bapak Ibu, ini bahaya. Bahaya saya katakan apa? Inilah orang-orang yang sudah mengecap damai sejahtera ya, tapi mereka coba. Ada yang gak mau. Maka itu kalau istri saya katakan waktu dia mulai pertama kali menerima damai sejahtera, itu ketenangan yang membuat dia seolah-olah tidak nyaman. Karena udah biasa apa? Hidup dengan ketidaknyamanan. Sebelum kamu dalam Tuhan, hidup kamu bagaimana sih, non? Pasti gelisah. Gitu kan? Terus gak menentu. Tapi begitu menerima Yesus dan menerima ketenangan, gak siap. Mau stres lagi. Padahal semua beban pergumulan waktu kita di dalam Tuhan, Tuhan membuat tenang. Ada makan gak ada makan, tenang. Ada duit gak ada duit, tenang. Tapi gak bisa terima.
Kenapa? Ini yang memang pada saat kita membiarkan hal ini terjadi dalam hidup kita, maka satu poin, iblis menang atas kita. Mari kita tinggalkan dan kita katakan begini, saya mau lebih enak hidup bersama Kristus. Apapun yang terjadi, tapi saya tetap bersama Dia. Bapak Ibu, ini luar biasa. Hari ini kita punya latar belakang yang berbeda. Bapak Ibu tahu, di balik tulisan ini ada apa? Ini gambar apa Bapak Ibu? Ini sebenarnya mesti agak naik ya. Ini kapal bot, perahu layar. Perahu layar itu Bapak Ibu, ya, itu ada yang pakai mesin, ada yang enggak. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, zaman dulu nenek moyang kita pelaut itu pakai kapal layar. Waktu dia berlayar ke daerah satu ke daerah yang lain, pakai mesin enggak? Kekuatan angin lewat layar. Itulah menunjukkan iman kita. Tapi di sini ada kata-kata yang indah. Yang terakhir, Yesus sebagai jurumudi. Nanti Bapak Ibu habis ini baru lihat ya. Sebenarnya mesti tulisan ini naik. Ini indah. Kalau Dia menjadi jurumudi kita, kita jangan takut. Gelombang apapun yang menerpa kita, angin badai, kan ada pujian katakan, di tengah ombak dan arus pencobaan. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang nih kita masih pulang kampung naik kapal nggak? Kemarin adik-adik datang dari kampung, terus mau pulang. Dia bilang, iya Bung Yan, saya mau pulang bersama anak saya tapi naik kapal. Waduh, begitu saya ingat kapal, saya ingat berapa puluh tahun yang lalu, ya. Kalau sekarang saya usia 61, nah saya masuk Jakarta itu usia 14 tahun, itu zaman-zaman di mana maaf, gelombang menerpa antara hidup dan mati. Aduh, kalau udah di tengah laut siapa yang mau nolong, Bapak Ibu? Ya. Ini terjadi lagi. Mengingatkan saya lagi waktu kongres, ada teman-teman muda yang akan dilantik sebagai hamba Tuhan, naik perahu dari pulau, ada di Sumatera itu satu danau ya. Jadi dari tempat itu kembali lagi ke seberang, ke tempat tujuan kita, itu terjadi sedikit gelombang tiba-tiba. Aduh, stop dong, ayo, lagu rohani, lagu rohani. Saya bilang, aduh, baru begini iman kita udah goyang. Bisa Bapak Ibu, saya katakan begini, jangan takut kalau tenggelam bukan ke atas, ke bawah kok. Iya kan? Tapi istri saya bilang begini, iya sekalipun ke bawah, Gosi pasti tenggelam juga. Tapi Bapak Ibu tahu, kalau kita sudah di laut, yang penting kita tidak cemas, kita akan timbul loh. Pernah lihat anak kecil berenang nggak dalam kolam renang? Nanti kita lihat ya, di media sosial tuh buka aja. Ada orang tuanya yang lempar aja tuh anaknya. Takut minum air nggak? Nggak akan minum air. Kita waktu di dalam kandungan ibu, itu sudah penuh dengan air. Kita di dalam perut itu berenang dengan air. Tapi pada waktu lahir, air itu juga jangan sampai telat. Bisa menjadi racun. Karena apa? Di dalam sana ada kotoran, ada pipis, ada pup sang bayi, tapi dia berenang di situ. Jijik nggak? Dia nggak akan tenggelam. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita belajar. Kalau ini latar belakang yang indah mengingatkan kita bahwa ketenangan dalam hidup kita, badai seperti di tengah ombak pun, ya, kita akan tenang. Bapak Ibu, saya teringat waktu dia bilang, saya mau ke Ambon, buset. Terus dibilang berapa hari, Non? 4 hari. Kamu tahu, Non, ya? Istri saya ini nggak pernah tahu. Kalau dari Ambon ke sini, itu paling cepat 2 minggu. Itu zaman dulu. Bayangin di tengah laut yang tidak ada apa-apa, kapal tup gitu ya, terus gelombang. Waduh.
Kadang-kadang mesinnya itu dari kencang tiba-tiba pelan. Kadang-kadang gelombang sampai saking kencangnya mesinnya dimatiin. Karena ikut arus saja. Tapi saya mau katakan, gelombang di tengah laut itu bisa ditenangkan oleh Yesus. Ketenangan dalam hidup kita, kalau kita lihat bersama Yesus, tidak perlu takut. Karena Dia juru mudi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang banyak ya diumpamakan Yesus seperti anak-anak yang sedang bermain. Mari kita lihat satu ayat ya. Dari Matius 11 ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Dengan apakah aku umpamakan angkatan ini? Coba tuh. Dengan apa aku harus umpamakan angkatan ini? Tapi Yesus punya perumpamaan yang luar biasa. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Coba di dalam pasar bagaimana sih kalau kita bilang, gue main seruling, kamu nari ya? Bisa nggak? Pasti tidak punya konsentrasi. Kalau zaman sekarang bisa saja. Begitu kita dengar lagu yang kita senangi, langsung kita goyang, gitu ya. Tapi kalau zaman dulu gimana seruling? Begitu dibilang, seperti anak-anak yang di tengah pasar yang hiruk pikuk, tapi temannya katakan, ayo saya main seruling, kamu menari. Mereka pasti tidak menghiraukan. Nah, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Ya bagaimana orang mau menari? Hiruk pikuk di tengah-tengah. Ya inilah seumpama yang Yesus katakan buat orang banyak. Kota-kota yang dikecam. Mereka sudah mendapat ketenangan. Mereka sudah melihat bahwa mujizat-mujizat dari Allah yang terjadi. Tapi mereka buta matanya. Punya telinga tapi tuli. Ya, kami menyajikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Coba. Jadi ada kematian tapi orang tak peduli. Nah ini yang sebenarnya ketenangan dalam hidup kita membuktikan bahwa waktu kita bersama-sama dengan Kristus, ada orang akan mencemoohkan kita. Masa iya? Apa Yesus Tuhan? Apa benar? Tapi jangan takut. Sesuai dengan iman kita. Kapal di tengah laut, lewat angin, dia bisa sampai di tempat tujuan. Angin tidak pernah bisa dilihat, tetapi mempunyai tujuan yang jelas untuk membawa kita kepada tujuan kita. Iman kita yang membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita di dalam Dia, kita memiliki ketenangan. Jangan pernah takut, Bapak Ibu. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada keseriusan sikap kepada Yesus Kristus. Mereka sudah melihat mujizat, tapi apa yang terjadi? Mereka menganggap, Yesus hanya manusia biasa. Padahal mereka sudah lihat mujizat yang dilakukan Yesus itu tidak sembarangan orang lakukan itu. Tapi mereka masih tetap. Bahkan waktu dia mengusir setan, mereka katakan apa? Wah, dia pakai rajanya iblis dari kuasa Beelzebul. Lalu Yesus kasih apa perumpamaan? Mana mungkin kalau satu kerajaan itu saling bertentangan satu sama yang lain? Mana mungkin? Pasti akan tercerai-berai. Tapi kalau kuasa Allah datang, ada kehidupan di sana. Ada ketenangan. Nah, di sini kita lihat, padahal menurut Matius 11 ayat 25 sampai 27, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ini luar biasa. Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Coba. Bapak Ibu, kita bersyukur. Siapapun kita, orang bodoh pun, orang tidak berpendidikan pun bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ada dulu saya punya satu teman dari Timor. Waktu dia diundang KKR, orang ini nggak bisa bahasa Inggris. Dia baru masuk sekolah teologi di Malang. Jadi waktu dia ke Amerika, disuruh KKR.
Dia bilang, Tuhan, saya tidak bisa bahasa Inggris. Apa yang saya harus katakan? Apakah kalau saya pakai bahasa Indonesia, mereka bisa mengerti? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Waktu dia punya iman dan pengharapan kepada Yesus, waktu dia ucapkan bahasa Indonesia, yang keluar apa? Bahasa Inggris yang luar biasa. Dan banyak orang bertobat. Ini sama seperti istri saya, Ibu Ros. Kalau dia layani orang-orang tertentu, itu bisa muncul bahasa lidah itu, glosolali, itu dengan bahasa yang memang orang itu mengerti. Sekalipun orang itu tidak mengerti bahasa Indonesia. Baru saya tahu, oh, ternyata bahasa lidah atau glosolali itu bahasa yang sebenarnya kita mengerti, bukan kita nggak mengerti. Kenapa harus ada orang lain untuk menerjemahkan? Tidak. Nah, ini saya mau katakan, inilah iman kita yang tertuju kepada Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Itu luar biasa. Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Coba tuh, orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Itu orang tadi, orang dari kampung. Bapak Ibu pernah dengar kalau ada pencurahan Roh Kudus di Indonesia, ada satu pulau, itulah orang itu berasal dari situ, Pulau Soe di timur. Itu orang bisa berbahasa lidah, mujizat-mujizat terjadi. Bapak Ibu tahu, pada saat mereka tidak menyembah dan memuji Tuhan, batu-batu pun berbunyi. Ini luar biasa. Dan ini terjadi. Nah, ini bagaimana dengan kita? Kalau hal itu bisa terjadi di daerah sana, kampung yang kecil di jauh, ya, di timur sana, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Jangan kita mau seperti kota-kota, bahkan orang-orang yang dikecam oleh Yesus. Jangan mau, ya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jadi kita bersyukur. Waktu kita mengenal Yesus, Bapak Ibu, bukan karena kita hebat. Tidak. Bukan karena kita hebat, tapi kita bersyukur karena Allah yang memilih kita sebelum kita lahir. Itu luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang mengingatkan kita bahwa ya, ketenangan dalam hidup kita hanya ada dalam Yesus Kristus. Karena relasi Yesus Kristus dengan Allah sebagai Bapa begitu unik dan tidak terpisahkan. Maka itu, waktu Yesus mengajar murid-muridnya dan kita sebagai orang percaya, bukan berdoa, Om, tolong saya Om. Tidak. Tante, tolong saya. Tetangga, tolong saya. Tapi dia katakan apa? Kalau kamu mau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang, itu doa yang paling sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di, waduh, waktu datanglah kerajaanmu, ya, di bumi, di dalam kehidupan kita seperti di sorga. Itulah yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Ketenangan dalam hidup kita. Apapun tantangan, apapun pergumulan, apa yang mendera kita. No. Ya, jadi satu waktu saya coba review kembali waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Istri saya pergi dengan teman-teman. Karena teman-teman ini mengurusin orang banyak. Ada orang narkoba, ada orang stres, ada orang, aduh macam-macam. Jadi kalau beli makanan itu bertonton, ikan tuh berapa-berapa ekor non. Tongkol itu, waduh, gak kehitung. Tapi belanjanya dia cuma 50.000. Dan itu ditaruh di tengah-tengah mobil pickup yang tutup belakang, ya, tutup atas, belakang setengah terbuka, barangnya di tengah-tengah. Dia ikut angkat barang teman-temannya, daging, ikan. Begitu balik, dia lihat belanjanya nggak ada. Pulang, dia takut. Waduh, suami gua, anak-anak udah tunggu nih mau makan enak. Karena besok 2 hari akan libur. 2 hari libur berarti pasar tutup. Tapi Bapak Ibu tahu,
Begitu dia ketemu, dia lihat muka saya aja, saya belum bertanya apa-apa, nangis. Saya bilang, kenapa non? Aduh, belanja kita diambil orang. Kok bisa begitu? Lalu belanja yang banyak, ikan dan sebagainya kemana? Enggak, cuma belanja kita, satu kantong kecil gitu ya. Saya katakan begini, non, sekarang saya mau tanya, orang yang ambil itu lebih butuh atau kita yang butuh? Menurut Bapak Ibu siapa yang butuh? Yang ambil ya? Ya, kenapa kita mesti sedih? Kita bersyukur. Jadi waktu dia pulang dengan cabai bawang tomat, yang cuma mau bikin nasi goreng, tidak ada telur dan sebagainya, itu sudah diambil orang, ikan dan sebagainya. Tapi coba, saya katakan begini, ya kita bikin. Hari ini kita makan, besok kita puasa. Karena tidak ada lagi. Bapak Ibu tahu, ini pembelajaran yang luar biasa. Ketenangan dalam hidup kita, kita bisa melihat bahwa apabila dari segala sesuatu yang menjadi milik kita, ya, diambil sama orang lain, berarti orang itu butuh. Tinggal kita sekarang berdoa, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi bagi orang itu. Jangan pernah kutukan orang itu. Tapi Bapak Ibu tahu, 1 kali 24 jam, pagi-pagi benar, shalom. Waduh, saya pikir parfumnya bau benar-benar bau surga gitu kan. Lah saya lagi berdoa, Ibu Ros dengan mahasiswa lagi rendam pakaian di belakang, mau siap-siap bikin nasi goreng. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu saya buka, Pak, ini rumahnya Ibu Ros. Iya, maaf saya ada titipannya, ada sedikit berkat, kita bagi-bagi. Bapak Ibu tahu, baru dikasih nih. Baru dikasih, saya baru balik belakang karena saya teriak. Begitu dia datang, balik lagi orangnya udah nggak ada. Ini nyata. Ketenangan dalam hidup kita, Allah akan membayar kita tuntas. Apa yang menjadi keinginan kita? Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu kejar-kejar ke tempat jalan yang dimana bisa dilihat, bahkan dari rumah tempat kami tinggal itu bisa melihat tidak ada orangnya. Bahkan tanya, Pak, tadi lihat enggak ada ibu-ibu yang lewat sini? Oh, enggak ada. Hebat Allah kita. Jadi jangan pernah mengecewakan Dia. Kalau Dia menjadi juru mudi kita, maka kita akan memiliki ketenangan. Badai sebesar apapun, badai yang membuat Petrus dengan teman-teman tidak mendapat tangkapan ikan, tetapi pada saat Yesus mengatakan, pergi, tebarkan jalan, apa yang terjadi? Melimpah. Bahkan cuma bukan satu kapal, 2 perahu sampai hampir tenggelam. Ini luar biasa. Ketenangan dalam hidup. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini yang terambil dari Matius 11 ayat 20-30, ada beberapa hal. Yang pertama, orang bijak dan orang pandai tidak dapat mengenal Allah. Kenapa Bapak Ibu? Allah bukan datang buat orang pintar. Allah bukan datang buat orang-orang yang seolah-olah apa? Menganggap dirinya tahu. Justru Allah datang dan Allah memperkenalkan diri secara pribadi buat orang-orang yang tidak pernah tahu siapa Dia. Maka itu saya bingung. Kalau di media sosial ada orang berdebat tentang Tuhan kita Yesus Kristus, saya pikir kasihan ya. Kenapa kasihan? Mereka punya mata tapi mereka tidak bisa melihat. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Karena apa? Allah tidak memberikan mereka kepada Yesus. Justru Allah menjauhkan mereka. Karena apa? Mereka dipersiapkan untuk binasa. Tapi kita bersyukur bahwa kita ada untuk memiliki keselamatan bersama dengan Dia. Itulah ketenangan. Waktu kita hidup, kita bersama-sama dengan Yesus, kita memiliki ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Tapi ketenangan yang luar biasa, waktu kita tinggalkan dunia ini, kita akan bersama-sama dengan Allah.
bersama-sama dengan Yesus, memuji dan memuliakan nama Allah kita. Mengenal Allah bukanlah soal intelektual atau kesalehan manusia. Pengenalan akan Allah adalah soal kedaulatan Allah. Waktu Allah memilih kita, jangan mengeraskan hati. Bapak Ibu, waktu kita mengeraskan hati, ya, Allah tidak memaksa. Maka itu Bapak Ibu perhatikan ya, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya, bukan berarti mereka dipagari sedemikian rupa supaya mereka tidak tergoda dan jatuh ke dalam pencobaan. Allah biarkan. Karena apa? Waktu Allah menciptakan kita manusia dengan hak bebas sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna, Dia tidak pernah melarang. Kebebasan itu sekarang kembali lagi kepada kita. Mau atau tidak mau, itu kembali kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Waktu kita mau menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka keselamatan kita akan miliki. Tapi kalau tidak, Dia tidak pernah memaksa. Ayo dong. Enggak. Tapi Dia cuma tawarkan, marilah kepadaku yang letih lesu, firman Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah salah satu ketenangan dalam hidup kita. Waktu kita bersama-sama dengan Allah, yang tidak dapat diberikan oleh dunia, tidak dapat diberikan dengan segala kelimpahan yang ada di dalam dunia ini, yang sebenarnya sebentar lagi akan lenyap. Apa yang jadi milik kita? Berapa banyak duit kita di bank? Tapi saya mau katakan begini, semua yang ada pada kita, waktu Tuhan bilang begini, ya teman, malam ini keran napas kehidupanmu saya offin. Besok tahu nggak? Saya hidup. Udah nggak bangun. Saya tahu nggak? Istri dan anak-anak lagi nangis meraung-raung. Nggak tahu. Tapi saya bersyukur waktu hidup saya bersama-sama dengan Dia. Apalagi setelah saya tinggalkan dunia ini, lebih lagi. Sudah langsung bersama-sama dengan Allah di Firdaus. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Tidak seorang pun dapat mengenal Allah menurut kehendaknya sendiri daripada Allah sendiri yang memberikan kita kepada Kristus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita perlu berbangga ya, jangan sombong, tapi berbangga begini. Ya, apapun yang orang katakan buat saya tentang Tuhan saya, siapapun dia, tapi saya yakin dan percaya Dia adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Apapun yang terjadi dengan hidup saya, sekalipun saya belum merasakan mujizatnya, tapi saya tahu ketenangan dalam hidup saya hanya ada dalam Yesus. Jangan seperti kota-kota yang dikecam. Orang-orang banyak yang sudah melihat mujizat, tapi akan binasa. Bapak Ibu lihat, ya, Sodom dan Gomora, ya, ponakan yang memilih tempat yang dilihat dengan mata apa? Wah, ini luar biasa, bisa menghasilkan buat saya. Kambing domba saya bisa beranak cucu dan bisa membuat saya menjadi seorang saudagar yang kaya. Tapi Abraham katakan apa? Silakan. Karena apa? Abraham yakin dia tidak hidup dengan kemauannya dia, seperti Lot ponakannya. Dia hidup dengan apa? Mata jasmani yang melihat dan tergiur. Tapi dia, Abraham, hidup dengan mata rohani yang tertuju kepada Allah. Karena apa? Dia tahu ada rencana yang luar besar, yang luar biasa besarnya dalam kehidupan saya kalau saya tetap. Maka itu Abraham disebut bapa orang beriman. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau saya suka ngajar, ya, ngajar ke sekolah SD, SMP, bahkan SMA, dalam keagamaan, ilustrasi yang paling gampang untuk saya katakan buat mereka tentang iman gampang. Saya bilang, coba ya kalian lihat. Di sini ada orang yang suka latihan terbang. Kalau Bapak Ibu sedikit ke kiri sana, Pondok Cabe,
itu ada orang yang latihan terbang. Tapi Bapak Ibu tahu, pesawat yang latihan itu tidak punya mesin. Tapi kok bisa naik? Bagaimana bisa naik? Nah, saya suka kasih ilustrasi buat mereka. Kalian lihat pesawat yang di depan, seling talinya yang ikat pesawat di belakang, itulah iman. Bagaimana pesawat yang di belakang ini yang lagi latihan untuk terbang, ya, menjadi seorang pilot, kok percaya sama pesawat yang di depan dan tali ini? Waktu naik, begitu di atas dilepas selangnya, dan pesawat itu ikut angin. Bisa Bapak Ibu? Nanti kapan-kapan ya kita ke Pondok Cabe, kita lihat. Unik. Tapi di situ waktu mau terbang naik, dia percaya bahwa seling ini kuat. Seling ini akan menarik saya dan membawa saya terbang jauh dari pijakan kaki saya, tanah, dan naik ke angkasa. Nah begitu Bapak Ibu, iman kita membuktikan. Waktu iman kita tertuju kepada Yesus, Bapak Ibu memang ada di dalam dunia ini yang sementara, yang semu, yang sebentar lagi akan musnah. Tapi Bapak Ibu tahu, kita di bawah. Rohani kita di bawah naik. Kita bukan lagi manusia biasa, tapi manusia Allah. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, ya, ketenangan dalam hidup. Manusia hanya dapat mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang katakan begini, saya punya Allah. Kalau dia bisa katakan dia punya Allah, tapi di luar Yesus, percuma. Karena ingat, kita bisa mengenal Allah hanya ada di dalam Kristus Yesus. Karena dia diutus oleh Allah menjadi manusia, itu tidak ada campur tangan antara manusia, keinginan manusia. Tapi Roh Kudus, Maryam dikandung oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang menghasilkan Yesus lahir tanpa ada hubungan antara Yusuf dan Maria. Ini luar biasa. Jadi kalau kita nggak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu, sampai kapanpun Mesias yang sudah datang jangan ditunggu. Tunggu sampai kapan? Tidak akan datang lagi. Dan kalau dia datang kedua kali, tidak ada lagi pengampunan. Bahwa, ayo, marilah kepadaku letih lesu. Tidak ada. Yang ada apa? Hei, minggir, binasa. Hei, kamu selamat. Nah ini yang mana? Bapak Ibu sedikit. Kita lihat bangsa Israel, umat pilihan. Secara universal mereka umat pilihan. Apabila kita memberkati mereka, kita pun diberkati oleh Allah. Tapi coba Bapak Ibu, untuk keselamatan mereka sampai saat ini menunggu yang namanya Mesias. Gak akan terjadi. Gempuran demi gempuran, saya lihat sedih ya. Kalau kita lihat gempuran-gempuran itu, bahkan kota tua diserang. Saya bilang begini, kita orang Kristen gak terpengaruh. Tapi yang sangat menyedihkan, tempat-tempat sakral di sana akan musnah. Dan waktu musnah, apa yang terjadi? Orang tidak akan mengenal lagi agama yang sesungguhnya dari awal. Kalau kita katakan, oh di sana awalnya ini kekristenan, oh awalnya begini, udah nggak ada, karena udah rata dengan tanah, dan itu merugikan semua bangsa Yahudi, Israel, dan kita orang percaya. Tapi mari kita melihat apa maksud dan rencana Tuhan. Kalau dia katakan, ya, ketenangan dalam hidup hanya ada dalam Yesus. Dan mari kita lihat bahwa di sana permulaan agama-agama muncul, ada di sana. Jangan kita menentang. Waktu kita menentang, kita rugi sendiri.
Nah, sekarang kita mau katakan, iya, saya ini Kristen bukan Yudaisme. Iya, tapi dari mana? Dari sana sumbernya. Oh, saya agama Kristen Ortodok, gitu ya. Dari mana? Dari sana. Oh, saya agama Romawi, Katolik. Ya, dari sana. Tidak ada itu, tidak ada cerita bahwa kita mulai dari mana agama kita. Karena apa? Ini sangat menyedihkan bahwa kedamaian dalam hidup kita, ketenangan hanya ada dalam Yesus. Dia sudah lahir. Dia mati, dia bangkit. Ya, kebangkitannya kita udah rayakan. Tinggal sebentar lagi kita akan melihat apa? Kenaikan. Dan ini benar, Alkitab ini tidak pernah berbohong. Ya dan amin. Kenapa? Semua yang dicatat, orang-orang yang dituntun oleh Allah lewat karya Roh Kudus menuntun. Dan Bapak Ibu tahu, antara perjanjian lama dan perjanjian baru stucknya 360 tahun. Stuck. Maka itu ada orang-orang yang ingin menunjukkan kepintarannya dengan membuat kitab-kitab baru, tetapi tidak masuk dalam kanon, ya. Kanonisasi Alkitab itu terukur karena inilah Alkitab yang memang benar-benar dari Kejadian sampai Wahyu itu semua ada satu jalur, satu cerita. Jadi kalau kita tidak percaya perjanjian baru, percuma. Lalu bagaimana kita percaya adanya sorga? Sedangkan sorga yang diceritakan hanya Yesus yang menyampaikan itu. Apabila kamu mau untuk mengalami hidup yang kekal, hanya ada dan satu jalan. Yohanes 3 ayat 16 apa bunyinya? Akulah jalan kebenaran dan barang siapa yang mau datang kepada Bapa dan masuk ke dalam sorga, hanya melalui Yesus. Ketenangan dalam hidup. Bapak Ibu, hanya Yesus yang dapat mengenal siapa Allah. Karena Allah melimpahkan otoritas penuh, rencana penyelamatan kepada manusia hanya ada dalam Yesus, tidak ada dalam siapa-siapa. Saya berpikir benar juga ya, kalau dulu kami ya percaya kepada pohon-pohon, tempat-tempat keramat, saya pikir aneh-aneh aja. Bahkan maaf kata, dulu sebelum saya menjadi orang percaya, kalau mau kemana-mana, datang ke makam orang tua. Dan yang paling unik, kalau mau nyebrang laut, tanah makamnya orang tua diambil, diuntel-untel masuk di dompet. Apakah itu yang menyelamatkan kita? Tidak. Itulah tipuan iblis yang menjebak kita sehingga kita jauh dari Allah. Tapi mari kita tetap punya iman kepada Allah. Karena apapun ya, dulu sebelum saya bertobat, Bapak Ibu, ayat-ayat Alkitab pun saya sobek, saya lipat kecil-kecil, saya masuk dalam dompet. Berjaga-jagalah, supaya jangan karena kamu jatuh ke dalam pencobaan. Itu bawa. Jadi seolah-olah, waduh, karena ayat itu saya dijaga. Nggak ada sangkut paut. Hanya iman kita kepada Yesus yang membuat kita terjaga, yang membuat kita mengalami ketenangan dalam hidup kita, yang membuat kita memiliki damai sejahtera. Bapak Ibu, ya, Matius 11 ayat 27 dikatakan begini. Sesudah semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Semua diserahkan. Jadi kalau ditanya kunci kerajaan sorga siapa yang pegang? Hanya Yesus. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Percuma. Apa yang kita cari di dalam dunia akan terbatas. Apa yang kita punya akan lenyap. Karena apa? Waktu kita tinggalkan dunia ini kita tahu nggak? Oh, anak kita nanti miliki harta benda ini. Kalau dia dapat orang yang benar-benar baik. Kalau orang yang tidak baik bagaimana? Lihat ya. Waduh, waktu pernikahan glamor. Ini semua berkat dari Tuhan. Begitu sekarang terungkap apa yang terjadi.
Dari mana itu berkatnya? Semua terbatas. Tapi mari, firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Luar biasa. Ketenangan dalam hidup kita hanya ada dalam Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ingatkan kita kembali. Mari, milikilah ketenangan, damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Tetapi Yesus memberikan itu sebagai jaminan bagi kita. Bapak Ibu, saya selalu bersaksi tidak mau dari orang lain, tapi selalu dari kami. Kalau yang pertama, ya, istri saya punya belanjaan itu yang cuma 50.000 diambil orang karena orang itu lebih penting daripada kita, itu Allah memberikan berkat. Lewat orang yang datang pagi-pagi gelap buta, antara jam 5 ke jam 6, ya. Shalom, ini rumahnya Ibu Rosia Pak. Iya. Maaf, ada berkat dikit. Ini pertama. Tapi kami diberikan makan oleh Tuhan 3 kali. Jadi saya nggak ragu. Tuhan itu luar biasa. Yang paling luar biasa waktu ada beberapa mahasiswa. Ada yang dari Kendari, ada yang dari Toraja, ada yang dari Medan. Ambon nggak ada ya non ya? Tapi ada ya. Ponakan yang datang dari sana, sepupu ya. Bapak Ibu tahu? Nggak ada yang buat nikmati. Pintu gerbang tuh tinggi, setinggi rumah. Pintu gerbang. Yang kunci ini orang Kendari, dia kunci double. Tuh. Tapi Bapak Ibu tahu? Jam 12 habis makan nggak ada apa-apa. Jam 2 dari Toraja lagi nyapu, udah stres. Makan apa nih ya? Dia pikirnya adik-adiknya. Waduh, si Keisha sama si Ana makan apa? Karena nggak ada apa-apa. Yang saya katakan apa? Kita puasa sampai nanti besok Senin ada pelayanan, ada berkat, kita makan enak. Bapak Ibu tahu jam 3, jam 2, beras 1 karung, kopi gula semua lengkap, envelope sekepok, duit. Dari mana? Saya tanya, kamu tadi tutup pintu jam berapa? Habis makan Pak, Bapak suruh kami istirahat ya saya kunci pintu, pagar-pagar. Lah ini barang, ya tadi nggak ada Pak. Lah dari mana? Coba. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka itu firman Tuhan kata, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Allah kita luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mari memiliki ketenangan dalam hidup kita hanya dalam Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan kita Dia lebih tahu. Tinggal sekarang kita sungguh-sungguh di dalam Dia. Jangan seperti kota-kota yang sudah melihat mujizat. Banyak orang yang sudah mengalami mujizat tapi tidak percaya. Tinggalkan itu. Tapi mari kita datang. Tuhan, inilah saya. Dengan keberadaan saya, dengan pengetahuan saya ingin mengenal Engkau lebih dekat lagi. Ajarin saya. Ini yang saya punya pengalaman waktu saya bertobat. Saya cuma katakan buat Tuhan apa? Tuhan, saya tidak minta banyak dari Engkau, tapi berikan hikmat kepada saya. Karena saya ingin memulai pengetahuan yang baru bersama-sama dengan Engkau. Dan Tuhan jawab itu. Akhirnya kita bisa ketemu, Bapak Ibu. Istri saya nggak percaya. Bagaimana bisa menikah dengan saya? Sebelum menikah saya bilang, Non, tidak ada apa-apa, jangan pulang ke rumah keluargamu. Jangan pinjam, jangan ini dan itu. Tapi kita nikmati apa yang memang harus dinikmati. 3 hari tidak makan, tidak akan mati. Selagi masih ada air. Ada gula, bikin teh manis, minum. Kita mau muliakan Allah. Dan dia sekarang dia katakan begini. Kalau sekarang ditanyakan begitu, ngapain? Dulu karena memang saya kayaknya bodoh aja, nggak ada apa-apa, nggak mau ke keluarga. Karena saya ancam, kalau ke keluarga makan, jangan balik. Tapi istri saya taat. Dia menunjukkan iman kepada Allah lewat saya. Kalau suami katakan begitu, saya ikut Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu kita bisa ketemu. Bapak Ibu bisa kenal kami, inilah kami dengan iman yang tertuju kepada Yesus.
ketenangan dalam hidup kami. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau ketenangan dalam hidup kami hanya ada di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Jurumudi kami, jangkar, sau tempat kami berlabuh. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kehidupan kami. Apapun yang terjadi dengan kami Tuhan, kami tetap berpegang karena kami tahu Engkau Allah, Engkau Juru Selamat, Engkaulah Allah yang menjadi manusia. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menyelamatkan kami selain Engkau di dalam Kristus Yesus. Ketenangan dalam hidup kami apabila Engkau ada bersama-sama dengan kami dan kami bersama-sama dengan Engkau. Tidak akan menjadi kami khawatir, takut, gelisah, dan cemas. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu bergantung dan berharap kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC kita.